Perjalanan tahun 2026 mulai memasuki bulan kedua. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya ledakan bencana akan sangat besar. Banyak potensi kejadian dahsyat yang mulai menunjukkan tanda-tandanya, mulai dari banjir di akhir musim hujan, kebakaran-kebakaran yang menakutkan, hingga gempa dan gunung meletus. Situasi terasa makin berat karena kondisi perekonomian juga tak kunjung membaik. Rakyat terhimpit kesulitan, sedangkan negara juga kesulitan mengangkat perekonomian akibat dari berbagai masalah yang tidak mudah diselesaikan. Di tengah semua jepitan hidup, ancaman masalah sosial juga ikut menambah gaduh suasana. Apalagi perpecahan pendapat juga kian meruncing. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Memasuki bulan Februari, marilah kita berhati-hati. Memasuki puncak musim hujan, potensi banjir besar akan mengancam, terutama potensi banjir di wilayah Jakarta hingga kota-kota di pesisir utara Jawa Tengah. Setelah banjir, peralihan menuju musim panas juga harus diwaspadai, karena hal itu bisa memicu banyak bencana. Setelah melewati pertengahan Februari, panas akan datang. Bukan hanya karena sudah memasuki musim kemarau, tapi shio kuda api akan memayungi tahun 2026 ini. Banyak pergolakan akan terjadi, emosi mudah terbakar, sedangkan api cemburu akan menjalar kemana-mana. Kondisi alam yang masih serba menakutkan itu akan makin menyengsarakan. Situasi perekonomian nasional yang tak kunjung membaik mengakibatkan rakyat semakin terjerat oleh banyaknya kesulitan hidup. Lalu, sampai kapan bencana demi bencana ini akan selesai? Apa yang bisa dilakukan agar kita selamat dari segala bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menakutkan, banjir akan datang dengan kekuatan besar. Dalam teropong batin Nyai Dewi Rantian yang dikenal sebagai ahli spiritual, banjir bandang yang sangat menakutkan akan terjadi. Karena memasuki bulan Februari, amukan cuaca buruk hingga hujan sangat lebat akan lebih sering terjadi. Akibatnya, muncul ancaman banjir besar yang bahkan lebih mengerikan dari tahun-tahun sebelumnya. Daerah yang paling menderita akibat terjangan banjir ini adalah Jakarta, serta sebagian pesisir utara Jawa Tengah. Yang saya lihat akan ada nanti hujan lumayan besar. Yang saya perhatikan takut akan ada banjir yang lumayan besar daripada yang kemarin. Jakarta, setelah itu daerah Puncak, setelah itu Jawa Tengah, Semarang, kayak gitu-gitu yang perlu diperhatikan banget. Setelah fase banjir-banjir besar, musim akan berganti ketika memasuki bulan Februari. Peralihan cuaca dari basah dan banjir menuju panas dan kemarau perlu diwaspadai karena akan menimbulkan banyak gejolak. Percikan api yang sangat kecil pun bisa berubah menjadi malapetaka karena percikan api kecil itu bisa memicu kebakaran besar. Ketika memasuki pertengahan tahun, musim kering akan mulai naik hingga ke puncak yang mengakibatkan bahaya kebakaran semakin bertambah besar. Sebagai ahli spiritual, Nyai Dewi Rantian melihat ada beberapa pemukiman yang mengalami kebakaran hebat hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jawaban saya sampai bulan Februari ya, akan berhenti namanya bencana banjir. Tapi setelah banjir itu nggak ada, pasti yang perlu ditakutin akan cuaca panas. Setelah itu yang terjadi kebakaran di pemukiman lumayan banyak. Ini kan udah masuk bulan Februari ya. Nah ini berhentinya di awal, pertengahan, atau akhir? Oh, pertengahan. Pas kita mau masuk puasa udah mulai, cuaca udah mulai terik panas. Kalau dibilang musim kekeringan, mungkin nanti di bulan 6, 7 itu akan ada kekeringan. Kebakaran pemukiman yang lumayan besar, ada. Jawaban saya kan ada gempa bumi, setelah itu gunung berapi juga ada. Di tengah suasana alam yang tak kunjung kondusif, hari-hari berat kian menindih.
Karena pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami banyak hambatan. Perekonomian nasional bergerak sangat lambat, bahkan cenderung tidak berubah dari situasi krisis di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sepertinya mulai kewalahan mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan. Oke, kalau dibilang perekonomian naik nggak? Cuman sih enggak sih, sama aja kayak di tahun 2020. Untuk memperbaiki perekonomian untuk pemerintah, ya saran saya bagaimana caranya mulai pengusaha-pengusaha kecil mulai dihidupkan kembali, bagaimana caranya, kan seperti itu, supaya perekonomian kita akan kembali seperti dulu lagi. Tahun 2026 mulai memasuki fase yang tidak baik akibat dari hawa panas yang kian membara. Setelah melewati pertengahan bulan Februari, tahun ini akan berganti menjadi tahun dengan shio kuda api. Situasi itu mengisyaratkan kita untuk berhati-hati, terutama berhati-hati terhadap permainan emosi. Sebab bermain-main dengan emosi bisa membuat kita terbakar oleh api kemarahannya. Sementara itu, untuk pasangan yang sedang mendua, sadarlah agar pasangan tidak terbakar api cemburu. Apalagi di tahun kuda api, ambisi berada di atas segalanya, sehingga apa saja bisa ditabrak demi memenuhi keinginan. Tahun 2026 ini adalah kuda api. Energi untuk ambisi kita untuk mencari uang itu terlalu besar. Satu. Kedua lagi, akan banyak percecokan dalam rumah tangga. Berarti emosi itu tidak akan banyak banget di tahun 2026 ini. Kita tuh nggak bisa kendalikan emosi kita seperti itu. Hati-hati, akan banyak di tahun 2026 ini akan banyak trik-trik orang untuk menipu seseorang. Gempa besar akan menjadi ancaman berikutnya karena banyak potensi yang mengarah ke pergolakan dari perut bumi. Nyai Dewi Rantian melihat akan banyak korban jika terjadi gempa besar. Beberapa daerah yang akan paling terdampak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi dan Sumatera. Pergolakan isi perut bumi kemungkinan besar mulai terjadi pertengahan tahun. Kayak jawaban saya enggak sih, tapi akan ada gempa yang kecil ada. Tapi jawaban saya nanti akan ada gempa itu takutnya nanti di bulan 6, 7, 5, 6, 7 yang perlu diperhatikan. Takutnya akan ada gempa besar. Mungkin untuk di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat, setelah itu Sulawesi, mungkin di Sumatera juga ada. Jawaban saya akan ada kerugian, untuk masyarakat ada kerugian. Korban jiwa, saya sih berharap nggak ada ya. Menyeimbangkan kembali alam yang guncang bisa dilakukan dari hal-hal kecil, tidak harus selalu melakukan upaya-upaya besar. Berharap keselamatan dengan selalu memohon pertolongan Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menghindari semua petaka akibat kemurkaan alam. Setelah itu, berbuat baik harus selalu dilakukan, terutama berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saran saya bagaimana caranya kita banyak-banyak berdoa. Meminta kepada Tuhan, kepada para malaikat, para leluhur untuk kita terjauhi daripada malapetaka, musibah atau bencana. Jadi banyak-banyak berdoa, meminta seperti itu. Dan jangan lupa kalau kita punya rezeki, berbagi. Bencana masih sangat mungkin terjadi, mulai dari banjir, gempa bumi, hingga gunung meletus. Bersamaan dengan itu, kondisi perekonomian kita juga belum stabil. Tapi, apa sesungguhnya yang membuat alam tak kunjung seimbang, sehingga selalu mengirimkan bencana besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perjalanan tahun ini sudah memasuki bulan kedua. Tanda-tanda kemurkaan alam belum mereda, semesta masih merana. Saat ini, menurut ahli spiritual Kireman Sancang, memang sedang terjadi benturan alam, sehingga tidak banyak yang bisa kita harapkan. Tabrakan energi yang terjadi di tengah pusaran alam bisa menyesatkan, karena membuat manusia kehilangan arah. Ya, ada, dan cukup kuat. Dalam penglihatan batin saya, aura alam Indonesia sedang enggak seimbang. Banyak energi panas dan air yang bertabrakan. Ini bukan sekedar gejala cuaca, tapi puncak dari akumulasi energi manusia yang kacau. Banjir Sumatera terjadi karena banyak tanah dan sungai yang kehilangan penjaga gaibnya akibat pembabatan hutan.
eksploitasi tambang, dan ritual leluhur yang ditinggalkan. Letusan Semeru muncul karena api dalam tanah merasa terganggu. Banyak kawasan keramat di sekitar gunung yang sekarang jadi lokasi proyek atau pemukiman tanpa restu energi setempat. Suara arwah dan leluhur juga semakin sering saya dengar dalam meditasi malam, memohon agar manusia kembali menjaga keseimbangan. Kondisi alam memang sedang tidak tenang. Hujan lebat dengan intensitas tinggi hanyalah dampak dari cuaca yang mengalami perputaran secara tidak wajar, sehingga menghasilkan musim yang tidak semestinya dengan cuaca yang ekstrim. Menurut pandangan mata batin Kireman Sancang, hingga bulan Maret nanti masih akan banyak hujan lebat. Akibat dari semua itu, banjir-banjir besar akan sulit dihindari. Dari getaran batin dan tanda alam yang saya rasakan, intensitas banjir akan terus berlangsung hingga pertengahan Maret 2026, terutama di wilayah-wilayah yang tanahnya sudah jenuh air, seperti Sumatera Barat dan Utara, Jawa Barat bagian selatan, terutama daerah Sukabumi, Garut, dan Cianjur, sebagian Kalimantan Tengah dan Timur. Dalam penerawan mata batin saya, awan-awan gelap dengan energi berat masih akan turun hingga titik puncaknya akhir Februari, lalu perlahan mulai mereda pertengahan Maret. Tapi meskipun hujan berhenti, dampaknya akan terasa jauh lebih lama karena genangan dan tanah yang rusak. Masih ada potensi makin parah, terutama kalau curah hujan ekstrim bertemu dengan saluran air yang tersumbat, pohon dan hutan yang gundul, bangunan ilegal di pinggir sungai. Dalam penglihatan mata batin saya, ada arus deras yang belum turun dari hulu, terutama di daerah pegunungan. Bila nggak ada upaya pembersihan sungai dan spiritualitas masyarakat nggak kembali selaras dengan alam, banjir susulan bisa terjadi bahkan saat hujan sudah mulai reda. Ini disebut air telat jatuh. Wilayah yang harus diwaspadai adalah Padang, Solok, Agam, Bogor Selatan, Cicurug, Garut, sebagian hulu Kalimantan. Setelah melewati musim penghujan, bencana belum selesai. Karena banjir akan berganti menjadi panasnya api di musim kemarau. Kobaran api akan semakin membakar karena tahun ini akan berada di bawah kendali Shio Kuda Api. Efek yang akan muncul adalah panas yang berkepanjangan. Orang-orang mudah sekali terbakar emosinya, sehingga banyak terjadi konflik yang seharusnya masih bisa dibicarakan. Aura api akan banyak mempengaruhi emosi manusia, politik, dan alam. Makanya banyak konflik dan perubahan besar bisa terjadi tahun ini, baik dalam skala pribadi maupun nasional. Akan banyak kejadian tiba-tiba dari cuaca ekstrim, kecelakaan, sampai isu sosial atau artis yang viral secara mendadak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi tahun yang berat memang tidak mudah untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya. Karena setiap saat bisa terjadi bencana yang tak terduga. Kondisi alam yang belum stabil mewajibkan kita untuk selalu berhati-hati dan berantisipasi. Mulai saat ini, selalu persiapkan diri untuk menghadapi bencana-bencana yang tak terduga. Ada beberapa hal penting. Siapkan diri lahir dan batin. Waspada bukan berarti takut. Tahu kapan harus siaga dan tetap tenang. Simpan barang penting dalam satu tempat. Dokumen, makanan darurat, air, obat-obatan, senter. Latih keluarga dan anak-anak untuk tahu apa yang harus dilakukan saat gempa. Hidup harmonis dengan alam. Jangan bangun rumah di atas jalur retakan bumi, sungai mati, atau lereng yang terlalu curam. Rawat hutan kecil dan daerah resapan air. Setelah mempersiapkan diri, lanjutkan dengan melakukan antisipasi. Lakukan ritual-ritual penolak bala dan sejenisnya sebagai salah satu upaya memperbaiki hubungan dengan alam yang rusak. Kemudian, berdoa menjadi penutup dari semua ikhtiar. Meminta perlindungan Tuhan adalah cara terbaik untuk menghadapi hal-hal yang paling mustahil.
Kalau bisa, lakukan ritual tolak bala dan sedekah bumi. Karena energi niat baik manusia bisa melembutkan amarah alam. Perkuat spiritual dan energi positif. Perbanyak zikir, doa, meditasi, atau ritual apapun sesuai dengan keyakinan, asal hatinya tulus. Bangun kebersamaan antar warga, karena jiwa yang tenang dan bersatu lebih kuat menghadapi guncangan. Menghadapi bencana seperti sudah menjadi rutinitas, akibat seringnya bencana datang yang berasal dari semua unsur alam. Memasuki bulan Februari 2026 ini, masih banyak yang harus diwaspadai. Karena bencana bisa datang kapan saja, terutama bencana banjir bandang dan tanah longsor. Mudah-mudahan kita selalu sehat serta terbebas dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.